Assalamualaikum sekarang bres-bres dimanapun Anda berada. Video kali ini spesial untuk menjawab pertanyaan keluh kesah permintaan konsultasi dari Laskar Ngarit yang sudah masuk di kolom komentar tentang bagaimana sih ciri-ciri sapi yang sehat, bagaimana sih panduan cara memilih sapi yang sehat, sehingga ketika kita berangkat ke pasar atau kita memilih sapi di rumahnya Belante atau penjual itu tidak salah. Jadi video ini akan saya beri judul 13 ciri-ciri sapi sehat sebagai bentuk jawaban saya rangkum dari pertanyaan teman-teman yang menanyakan bagaimana tips cara memilih sapi agar tidak salah, agar tidak sakit, atau bagaimana cara memilih sapi sehat. Oke, Laskar Ngarit saya nanti sambil membaca karena sudah saya rangkum di laptop, jadi biar tidak salah urutannya, menjelaskannya juga enak. Oke, 13 ciri-ciri sapi sehat buat Laskar Ngarit semua. Yang pertama, anus dan paha bagian belakang itu bersih. Bersihnya anus dan paha itu mengindikasikan dua. Yang pertama, sapi ini tidak sedang diare. Karena kita tahu diare itu hanya sebatas salah makan atau sapi dicombor, ini memang menyebabkan sapi diare. Tetapi ada beberapa diare yang tidak bisa disembuhkan. Diare karena virus, ya, bovine viral diare atau septicemia, ini tidak bisa disembuhkan. Dan ciri-ciri dari diare ini adalah keluarnya feses ini moncrot, gitu. Dan nanti sisanya akan diletek. Jadi indikasi yang pertama adalah bersihnya anus dan paha adalah si sapi tidak sedang diare. Sedangkan indikasi yang kedua adalah bahwa si sapi ini sebelumnya dirawat oleh peternak yang bersihan atau resian atau open. Jadi bersih. Kenapa kita harus memilih sapi yang paha bagian belakang dan anusnya bersih? Karena kita tidak ingin membeli sapi dalam kondisi diare. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya sambil membaca, teracak bulat simetris. Teracak ya, turun ke bawah, teracak bulat simetris, segar, tidak ada perlukaan, tidak bengkak, tidak busuk, dan tidak bernanah. Dari anus, jenengan lihat ke bawah, ke teracak. Keempat teracak wajib bulat, kukunya bulat, ya, tidak ada yang mencong. Kalau yang mencong atau kukunya ini bagian belakang ini mau menusuk, itu kita sedikit kerepotan, terutama untuk sapi yang mau dijadikan induan atau sapi yang mau digemukkan. Hindari memilih kuku sapi yang rusak, kuku sapi yang tidak simetris, kuku sapi yang tidak bulat, kuku sapi yang keropos. Bahkan hindari memilih sapi yang kukunya kemerahan, busuk, dan bernanah. Mutlak tidak boleh dibeli. Karena sakit foot rot atau busuk pada kuku itu ada yang bisa disembuhkan dengan 2-3 kali injeksi, ada yang tidak bisa disembuhkan dan harus diafkir atau harus di slaughter atau harus dipotong. Jadi yang kedua adalah jangan memilih atau pilihlah kuku sapi yang bulat, simetris, seger, tidak bernanah, tidak bengkak, tidak ada perlukaan, dan jalannya dia normal. Oke, itu yang kedua ciri-ciri sapi sehat. Lalu yang ketiga, dari kuku kita naik ke persendian. Persendian harus simetris, tidak ada luka, bergerak aktif dan lincah. Ini penting banget. Ini penting banget. Beberapa kasus sapi ambruk hanya karena disebabkan perlukaan di kulit pas di persendian. Jenengan jangan sampai memilih sapi yang keempat kakinya, salah satu atau salah dua kakinya ada perlukaan penebalan di bagian persendian di kaki. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena perlukaan penebalan kulit di persendian akan menyebabkan kesulitan bangun ataupun kesulitan tidur. Monggo, yang sedang merasakan kondisi seperti ini silakan diiyakan. Karena memang kita ada beberapa kasus yang ada perlukaan, terutama kaki belakang, di lutut kaki belakang yang ada penebalan karena luka, pasti akan mengalami kesulitan berdiri, berjalan, maupun tidur. Jadi mau bangun dia susah, mau tidur dia susah, dan berjalan pun dia akan kaku. Itu yang ketiga. Lalu ciri-ciri sapi sehat yang keempat adalah, ini penting banget ya, kulit bersih, mulus, tidak ada keropeng, benjolan, luka, dan kebotakan. Oke, ada
sapi yang biasanya di punggung itu kering. Ini penyebabnya jamur dan tungau. Oke, ada sapi yang biasanya di sekitar mata ada benjolan-benjolan. Ini menular dan disebutkan kutil ya, disebabkan oleh virus skin papilloma. Oke, ada sapi yang botak. Ini bisa disebabkan oleh jamur dan tungau. Bahkan ada sapi yang gatelan gudiken sebadan yang diakibatkan oleh alergi gigitan parasit ataupun kudis. Oke, jadi kalau kita bisa memilih sapi yang mulus, kenapa kita memilih sapi yang keropengan? Ya, intinya ciri-ciri yang keempat adalah kulit bersih, mulus, tidak ada keropeng, tidak ada benjolan, tidak ada luka, dan tidak ada kebotakan. Kaitannya dengan luka ke poin yang ketiga tadi, luka di persendian itu cukup rumit untuk menyembuhkan. Bahkan jika sudah terjadi kerusakan kulit, masuk ke jaringan otot, di tendonnya atau di bagian persendiannya itu berat banget Pak Bos. Kalian beres-beres dimanapun Anda berada. Lalu ciri-ciri sapi sehat yang kelima adalah pilihlah tulang belakang yang rata. Tulang belakang baik untuk sapi jantan maupun sapi betina. Tulang belakang yang rata ini mengindikasikan sapi ini bisa bunting dengan kuat dan bisa digemukkan dengan kuat tanpa menunjukkan gejala menekuk. Ini adalah ciri-ciri yang kelima. Jadi prinsipnya, jika kita bisa membeli sapi yang tulangnya rata, kenapa kita membeli sapi yang tulangnya bengkok? Oke, kita lanjut. Ciri-ciri sapi sehat yang keenam. Ini penting. Tidak ada benjolan di tiap-tiap selangkangan dan persendian. Persendian, benjolan di paha. Jangan sampai, karena benjolan ini bisa mengindikasikan virus MCF, adanya cacing hati, adanya abses, adanya infeksi bakteri, ya, dan adanya fasiola hepatika. Sorry, tadi cacing hati di sini, batal jauh. Oke, bahkan jika terjadi di sini, halo sayang, itu mengindikasikan adanya kekurangan yodium pada sapi. Oke, kita rekaman dulu ya, pintar. Jadi jangan memilih sapi yang ada benjolannya, karena mengindikasikan banyak sekali permasalahan. Lanjut. Ciri-ciri sapi sehat yang ketujuh adalah mata berbinar, tidak merah, tidak berair mata secara berlebihan, dan tidak ada luka. Mata secara organ ataupun di sekeliling mata, pilihlah yang bersih, berbinar, tidak nerocoh, tidak merah, tidak berlebihan, dan kulit di sekitar mata tidak ada benjolan-benjolan kutil. Karena itu seperti poin yang sebelumnya, itu adalah skin papilloma salah satunya yang bisa menyebar banyak dan sangat mengganggu secara estetik dan bisa membuat sapi Anda laku murah. Padahal sebenarnya ya no problem karena itu di kulit. Oke? Jadi yang ketujuh adalah pilihlah sapi yang matanya berbinar, bersih, tidak berair mata berlebihan, tidak merah, dan tidak ada luka di sekitar mata. Luka di sekitar mata bisa disebabkan oleh larva lalat, bisa disebabkan oleh cacing, bisa disebabkan oleh reaksi alergi dan lain-lain. Prinsipnya, jika bisa membeli sapi yang matanya bersih, ngapain milih sapi yang matanya kotor? Oke, yang kedelapan, sangat penting karena ini berdampak sistemik, adalah ciri-ciri sapi sehat. Yang kedelapan adalah lubang hidung bersih, tidak keluar aroma busuk, serta tidak mengeluarkan ingus kental bahkan berdarah. Bersih, tidak beraroma busuk, dan tidak mengeluarkan ingus kental yang bahkan bisa berdarah. Jadi ini mutlak karena hidung adalah lambang kesehatan di mana sapi memiliki pernafasan yang normal. Jika sapinya jenengan mulai, kalau ingusnya itu masih bening, itu tidak apa-apa. Kadang masih faktor alergi atau faktor dikeluh. Tetapi jika sudah mengeluarkan aroma busuk, mengeluarkan lendir yang kental, dibarengi nafas yang terengah-engah, nafsu makan turun, bahkan ketika jenengan punya termometer di time dia demam tinggi, ini bisa fatal.
bisa mengindikasikan kondisi yang lebih sistemik. Oke, lah sekarang ada beras-beras di mana-mana berada. Lalu ciri-ciri sapi sehat yang ke-9 adalah lidah, gusi, dan bibir segar, tidak ada perlukaan, tidak ada nanah, kemerahan, bahkan sampai busuk. Lidah, gusi, bibir segar, tidak ada perlukaan, tidak ada coak, simetris, tidak ada nanah. Ini mengindikasikan sapinya jenengan sehat. Jadi prinsipnya, jika kita bisa memilih sapi dengan rongga mulut, gigi, gusi, dan lidah yang bersih, sehat, normal, ngapain kita memilih sapi yang gusinya, lidahnya, bibirnya sakit? Oke? Lalu ciri-ciri sapi sehat yang ke-10 adalah, ini penting, aktivitas gerak kaki lincah, ya, simetris, ringan, tidak tergendoli atau tidak merasa berat, dan tidak merasa sakit atau tidak sedang menahan rasa sakit. Ini wajib. Jadi kalau jenengan ke pasar melihat sapi yang jalannya enak, tidak seperti digantung satu atau dia enggan untuk bergerak, ini sakit. Tapi kalau jenengan lihat sapi ini jalannya lincah, ya, ngangkatnya enak, simetris, dia diajak kemana dia oke, dia begitu duduk dia mudah, begitu bangun dia mudah. Ini ciri-ciri sapi yang sehat yang ke-10. Yang ke-11 adalah rajin menggerak-gerakkan ekor dan telinga. Ini pertanda dia sedang tidak demam, pertanda dia sedang responsif terhadap lingkungan, pertanda dia sedang baik-baik saja. Telinga dan ekor. Oke? Yang ke-12 adalah, ini penting banget untuk menghindari sapi kembung, untuk menghindari sapi indigesti. Pilihlah sapi dengan gerakan rumen, gerakan gayemi, ya, regurgitasi makanan ke dalam rongga mulut yang normal. Jadi ketika sapi itu sedang rebahan dia gayem, ketika sapi itu sedang berjalan dia gayem, ini sapi yang sehat, sapi yang normal. Jadi pilihlah sapi dengan gerakan gayemi dan nafsu makan yang lahap. Ini adalah ciri-ciri sapi sehat yang ke-12. Sedangkan yang terakhir adalah untuk yang betina, pilihlah sapi yang putingnya simetris, tidak bengkak, ya, simetris dan tidak bengkak. Ini mengindikasikan kapurannya bagus dan tidak sedang atau tidak pernah menderita mastitis atau radang pada ambing. Sedangkan pada yang jantan adalah pilihlah sapi dengan skrotum atau telur yang simetris, turun dua-duanya, ya, dan besar. Jadi itu tadi 13 ciri-ciri sapi sehat, mulai dari anus, teracak, persendian, kulit, tulang belakang, benjolan, mata, lubang hidung, lidah, aktivitas, ya, rajin gayemi, rajin menggerakkan ekor, dan pilihlah yang putingnya simetris, dan pada jantan pilihlah yang kantong skotrumnya itu besar serta gandol. Oke, lah sekarang ada beras-beras dimanapun Anda berada. Itu tadi 13 ciri-ciri sapi sehat yang bisa jenengan jadikan panduan untuk memilih, baik itu beli sapi di pasar ataupun beli sapi di kandang. Semoga video sederhana ini bermanfaat, dan jika ada kebaikan itu biar menjadi kebaikan saya dan kebaikan jenengan dengan membagikan di grup-grup Facebook atau WhatsApp. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada beras-beras, please like, subscribe, komen, dan share video ini. Semangat!